Nah guys, di rumah tadi ada kejadian nih yang nggak disangka-sangka sama kita yang di rumah. Teh Dodo kan lagi nyari KTP-nya si Mbak Tuti. Nah KTP-nya tuh ditaruh di atas TV biar kelihatan gitu, biar nggak lupa. Kadang kan dititipin sama orang lain toh, atau supir atau tim di sini. Nah biar nggak nyari-nyari, ditaruhlah di atas TV. Pas dicari nggak ada, dibongkar-bongkar di tempat berkas nggak ada. Satu rumah dikelubetin nih, satu orang-orang ditanya nggak ada yang tahu semua. Dan anehnya ternyata di bawah Bu Nunung. Kok bisa diambil KTP-nya Mbak Tuti? Kapan ngambil KTP-nya? KTP Mbak Tuti kan ada di situ. Nggak tahu deh, nggak itu hari apa sih? Tukang sayur itu hari Sabtu. Jam 4. Bu Nunung pas turun ke bawah, pas ngambil makan atau pas ngambil minum? Ngambil air doang. Terus makannya malam jam 7. Terus ngeliat ada KTP. Kenapa kok diambil? Berarti Bu Nunung kalau nggak ada orang di bawah suka celingak-celinguk ya? Kemarin ketahuan ngambil rujak aku juga kan? Ayo, berarti kalau nggak ada orang di bawah suka celingak-celinguk ya? Bu Nunung, ya. Kenapa diambil KTP-nya, kok nggak tahu? Orang susah berak. Terus? Ya susah berak ya, maksudnya minta makan buah-buahan 1 biji. KTP-nya Mbak Tuti, kenapa diambil? Yang di atas TV, di sebelah speaker. Kenapa KTP-nya Mbak Tuti diambil? Nggak tahu, orangnya kesini. Terus? Lihat, kata dia disuruh dimasukin, itu salah mungkin salah foto bikin KTP. Terus udah nggak ada zamannya lagi bikin KTP, nggak ada uangnya lagi. Terus KTP orang lain aku punya Bu Nunung begitu? Enggak. Nah terus kenapa itu? Lah kenapa kok diambil? Kalau bukan miliknya kan nggak boleh diambil, apalagi KTP. Kan tadi diambil dari dompet di sini. Disimpannya di mana? Disimpannya kan di. Ya ada tadi udah dikasihin kok, minta semuanya. Nggak minta semuanya. Rosa bertanya kenapa kok diambil. Kita udah nuduh orang rumah loh satu-satu. Nggak tahu deh, orangnya juga udah kesini, udah balik lagi ke rumah sakit kan. Emang mesti dikejar ke rumah sakit. Nah guys, Bu Nunung ini kalau diajak ngomong suka nggak nyambung, suka halu dia. Jadi suka cerita sendiri kalau di kamar juga. Jadi susah ngomongnya, nanyainnya itu. Tahu itu masalah baju, kenapa mesti dianterin, orang udah dikasihin. Baju kan nggak ada bilang anterin, baju itu maksudnya pembantu. Bukan, Mbak Tuti bukan pembantu ya, nggak boleh. Bukan, Mbak Tuti bukan pembantu. Maksudnya baju temennya pembantu dapat beli. Bukan, Mbak Tuti bukan pembantu, nggak boleh loh ngomong sembarangan. Maksudnya Teh Dodo, Bu Nunung kan pagi belum mandi. Takut sama apa tuh namanya tuh? Apa? Itu bajunya Mbak Tuti, maksudnya Teh Dodo itu kan bajunya Mbak Tuti mau dikembalikan, bukan Bu Nunung yang kembalikan, kita nanti nganter. Maksudnya tuh suruh ganti gitu, bukan nyuruh Bu Nunung. Terus nih, kenapa sendok di rumah Notben kok bisa sama Bu Nunung? Terus sampai jatuh ngenain dedek bayi? Disengaja. Orang dikerewek celananya. Dikerewek siapa? Kenapa sendoknya diambil? Nggak tahu. Nggak boleh kali, mungkin nggak boleh punya apa-apa. Loh, itu kan punya orang. Ya nggak tahu, orang minta. Minta ke siapa? Terus kenapa kok bisa di alat kelamin sendoknya? Disimpannya di situ biar nggak ketahuan kami. Ya enggak, orang taruh di kenapa? tete. Bukan. Di tete jatuh di situ, di atas, jatuh ke kursi. Yang disimpan di alat kelamin loh.
Nggak tahu apaan. Bu Nunung pura-pura lupa Belum atau kan naruh pura-pura sendok. Katanya ada di alat kelamin itu kok bisa di situ. ngomong Buat apa aja. sendok? Nggak tahu. Taruh di alat kelamin di mana? Taruh di tete orang jatuh. Ininya dikerewek, ini celananya, jadi dibuang. Berarti yang di alat kelaminnya luka itu dikerubuk sendiri. Kerewek sendiri gimana? Katanya gatal, suka gatal kan alat kelaminnya, berarti suka digaruk dengan sendok. Atau ngomong atuh. Ngomong aja. Bu Nunung kalau nggak bikin nggak bikin kayak gini mah kita nggak bakal nanyain, cuman pengen tahu. Jadi kan kayak KTP kita salah sangka dengan orang rumah, ternyata Bu Nunung. Tuh ditanya. Terus sendok. Ya nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Nuru juga tahu. Ngomong aja. Bu Nunung kalau malam suka ini ya, suka ada yang ngebisikin ya? Nggak ada. Nggak ada. Bu Nunung. Bu Nunung, Nah, kenapa? Kalau Bu Nunung nggak ngambil, nurut, nggak bikin ulah, nggak bakal kita nanya-nanyain atuh. Kan kasihan yang orang rumah ditanyain satu-satu ternyata Bu Nunung. Kenapa diambil? Bu Nunung. diambil juga dirisi aja, dikasihin lagi. Ya kan kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan, orang rumah loh tadi kena satu-satu ditanya. Aku juga di sini kan suka beberes, nggak enak atuh sama Umi Dodo. Jatuh. Kok bisa jatuh KTP-nya? Ya nggak tahu, dibuang kali ya sama orangnya. Nggak mungkin. Orang Mbak Tuti kan di rumah. Mbak Tuti itu yang bajunya yang kamu pinjam. Itu ditolong sama Mbak Novi, dibikinkan identitas. Nggak menyangka kalau Bu Nunung yang mengambil. Kalau nggak mau disentuh, nggak mau kena omongan yang keras, nurut. Teh Dodo kurang apa sama Bu Nunung? Makan dikasih, diantar ke atas, Oca yang nyuciin, dikasih tahu tapi marah-marah, di atas jorok, Bu Nunung yang nidurin, Rosa yang bersihin. Terus gimana itu? Cuman makan tidur doang. Kenapa diam aja? Kan ditanya baik-baik. Rosa memang ngomongnya begini, ngomongnya kenceng memang, nggak bisa pelan. Kenapa coba? Kenapa Bu Nunung? Bu Nunung yang ngajak ngomong di sini loh. Nah guys, susah nih Bu Nunung kalau ditanya. Nanti kesannya orang rumah yang terlalu keras sama Bu Nunung, tapi Bu Nunungnya yang suka hati. Jadi gimana ini? Terus gelang sama cincin dapat dari mana? Bujur saya dari Dari mana? ini gaji buang sampah di sana kerja. Kalau pagi kan disuruh mandi, jadi pikirannya biar fresh. Habis mandi turun nonton TV. Ya, tidur kami juga yang ngebangunin, mandi disuruh. Kan Bu Nunung ini toh dari umur juga harusnya lebih ngerti lah. Ya, Bu Nunung, jangan gitu lagi ya.
Susah guys, Bu Nunung Emang kalau maksudnya ditanya kalau ke rumah emang nggak bisa pulang ke Subang gitu ke rumah. pengen pulang. Emang mau ngapain, mau pulang? Oh nggak ada apa-apa sih. Kan di sini diobatin. Ya nggak apa-apa sih, cuman Kan di sini enak. Makan, tinggal makan. Kita punya cemilan dikasih. Kita tuh cuman pengen nanya kenapa KTP-nya diambil. Kita malah buruk sangka loh, suudzon sama orang rumah, nggak suudzon sama Bu Nunung. Tapi ternyata Bu Nunung yang ngambil. Kenapa coba? Bu Nunung itu kalau bangun kita bangunin guys. Makan kita antar ke atas, makanya nggak menyangka kalau KTP itu diambil. Bukan nggak ada maksud yang lain ya ini ya, cuman pengen nanya Bu Nunung kenapa ngambil KTP Mbak Tuti. Karena itu identitasnya Mbak Tuti, Mbak Novi usaha bikinin Mbak Tuti. Kita simpan, ternyata kita cari Bu Nunung yang ngambil. Nanti orang rumah yang disalahin. Terus sendok. anak siapa itu tukang kamera KTP. Nih guys, kemarin kan diajak tuh ke rumah North Band. Terus pulang tahu-tahu ada sendok nih jatuh, katanya dari rongsok dia ngambil, kita juga nggak ngeh. Jadi taunya itu pas KTP itu, ternyata pas kami sengaja. Jadi berpikir KTP itu kan diambil nih. Nah kita Rosa berpikir nih berarti sendok ini bisa jadi punya orang rumah. Ternyata sendoknya itu keluar dari alat kelaminnya guys. Jadi kita bertanya-tanya kenapa sendok itu disimpan di alat kelaminnya. Kan Bu Nunung kan kita obati nih di rumah. Alat kelaminnya kan luka nih, katanya dari sendok bekas mie digaruk orang lain. Ternyata kok Bu Nunung suka simpan sendok di alat kelamin. Nah setelah kejadian sendok nih guys, kita lihat nih di kantong plastiknya ada beberapa punya orang rumah diambil sama Bu Nunung. Kita nggak pernah guys berprasangka buruk sama orang yang ditolong sama Mbak Novi di sini. Gara-gara tadi kejadian KTP nih. Nah, kita juga takut kan. Kita lihat ternyata ada barang beberapa orang di rumah. Kita cuma nanya ya guys, nggak ada maksud yang gimana-gimana ya. Kenapa Bu Nunung? Kita cuma pengen tahu aja. Ini kan sendok di rumah North Band, terus kalau sendoknya kurang, kan nanti orang North Band loh, sendoknya kok kurang, ini kan Mbak Novi yang beli. Kita di sini kan tanggung jawab sama barang yang punyanya Mbak Novi. Begitu Bu Nunung, bukan semau-maunya. Di sini kan di rumah nih, Bu Nunung kan ditolong ya kan, alat kelaminnya juga diobatin ya kan. Jadi nggak bisa hidup sesuka hati kayak Bu Nunung di luaran sana. Namanya di tempat orang kita bisa bawa diri. Bu Nunung, kenapa? Nggak suka ditanya-tanya? Nggak tahu. Bu Nunung pusing kepalanya. Bu Nunung ini bingung. Tahu nggak ini di mana? Tahu nggak? Bu Nunung kemarin kesini dianterin siapa? Tahu bapak itu tukang supir itu tak siapa? Nggak kenal namanya. Sama Mbak Novi nggak tahu? Enggak. Mbak Novi yang nolong Bu Nunung nggak tahu? Siapa itu yang pakai baju merah? Mbak Novi cewek apa cowok? Nggak tahu. Loh, Nggak tahu Mbak Novi yang mana, nggak kenal. yang rambut panjang, orangnya tinggi, putih, cantik itu, yang nolong Bu Nunung. Kan ini kan sendok itu kan gimana ya kan nggak nalar gitu Bu Nunung.
Ya pantesan alat kelaminnya Bu Nunung luka. Kita muter-muter nyari obat. Bu Nunung diobatin sama Kak Lina. Ingat nggak? Diobatin sama Kak Lina. Bu Nunung itu kenapa? Siapa dimasukin ke alat kelamin? Enggak, diambil Ica. Oh, dia Ica. Ada apa? Si Nura. Enggak. Tadi yang lihat siapa? Bang Rosa yang lihat. Jadi guys, sekali lagi ya, jangan berpikiran yang aneh-aneh atau negatif thinking ya. Orang rumah kok ini begitu aman sama Bu Nunung, si Rosa kok begitu aman, suaranya nggak bisa pelan. Nah, si Rosa ini memang suaranya kenceng guys, nggak bisa pelan. Ini cewek abal-abal ya kan. Terus Bu Nunung ini kalau dikasih tahu sekali dua kali nggak bisa, sedangkan orang yang ditolong Mbak Novi di sini kan ngikutin yang orang sembuh di sini, bukan kita yang ngikutin ODGJ, kita arahin. Di sini kan rumah ini ya di perumahan elit ya, masa sampah diambil ditaruh di kamar, disuruh mandi juga susah, padahal tinggal mandi, air tinggal dipencet keluar guys, sabun nggak beli, semuanya di sini terpenuhi sama Mbak Novi. Mandi subuh jam 3. Terus Mandi-mandi lagi sekarang maghrib. Habis di situ kalau masak susah, kalau melewat takut kena minyak goreng. Kan jam 3 kan pada masak, pada lagi masih tidur jam 3. Ngapain takut minyak goreng? Mandi aja di kamar mandi atas. Tapi kalau habis mandi kan habis mandi nih, sekalian dibersihin. Terus kalau pipis itu di kloset, tinggal duduk di klos. Tapi mereka ini kalau kencing itu di bawah guys dan nggak mau siram. Sedangkan selalu Rosa yang bersihkan, gimana orang nggak emosi ya. Setiap hari mereka yang kencingin, Rosa yang bersihkan. Kamarnya Rosa loh yang sapu juga. Mereka cuma makan tidur doang. Ya Bu Nunung, Rosa nggak minta yang Bu Nunung harus bangun pagi bantu kita. Seenggaknya Bu Nunung bangun pagi, mandi, duduk nonton TV. Kita kan kalau pagi suka nonton ini Islam Itu Indah. Jadi Bu Nunung biar ada wejangan gitu, biar hatinya adem. Nah nanti kan Umi Dodo kan jam 7 udah selesai masak nih. Makan kan tinggal makan, minum obat, terus kan kita suruh ke atas kalau mau istirahat, jangan tidur di sofa karena takut ada tamu. Bukan kita yang Bu Nunung ini harus ini bangun pagi, Bu Nunung nggak boleh, bukan nggak boleh, takutnya ada tamu gitu. Sungkan kan sama yang punya rumah, sama Mbak Novi, itu aja. Terus kalau bukan miliknya jangan diambil. Kalau di atas di tempat Bu Nunung tidur dia ya udah di situ punya Mbak Vera, jangan dikutik-kutik. Di lemari jangan dibuka-buka. Kalau lemari dalam keadaan terkunci jangan dipaksa. Itu aja. Memang suka mau dibuka. Karena lemari yang punya si Teh Fitri itu kan dikunci. Berarti kan kalau lemari dikunci, kuncinya diambil, itu berarti ada sesuatu meskipun nggak berharga, itu kan punya dia jaga, bukan nggak. Ya memang namanya punya orang lain nggak boleh Bu Nunung. Kita aja di rumah orang aja nggak langsung buka, assalamualaikum, ya toh. Terus tas Mbak Vera ya kan, Bu Nunung bilangnya nggak tahu. Tapi Oca yang dalam keadaan kayak gitu ditanya, dia jawab, Bu Nunung yang ini, yang ngambil tasnya Vera, itu ada duitnya. Terus kalau Bu Nunung nih, pas udah pulang misal, si Vera datang ujuk-ujuk, nyari duitnya nggak ada, orang rumah yang disalahin. Kayak KTP itu, kalau nggak di
tadi ada ini, kita lagi nyari berkas, nggak ingat Teh Dodonya, ada KTP Mbak Tuti. Wah, ya udah, kita orang yang kena di rumah. Apalagi si Rosa suka beberes, Rosa yang kena. Nggak tahu ya, tiba-tiba ingatlah sendok Mas Haris. Terus dia itu buka paha, aku sama Teh Dodo di pikiran kita itu gatal, dia begaruk. Nah, ternyata mana sendoknya? Dia asik aja, garuk maaf ya guys, selangkangan gitu. Ternyata keluarlah sendok. Jadi kan alat kelamin itu kan luka, bukan dibuat orang. Mbak Nunung, kenapa sendoknya dimasukin? Kenapa dimasukin sendoknya? Enak. Jatuh di kerewek si itu, ditaruh diselapin di celana sini. Tapi kenapa keluar dari kenapa keluar dari itu? Ya nggak alat tahu, kelamin? mungkin karena itu tekanan urat halus, tahu apa. Siapa yang ruwet? Mbak. Nggak tahu deh, itu di jalan situ pas naik ke sini ke atas. Itu sendok kenapa bisa masuk pakai tangan Mbak Nunung? Iya, tangan. Oh, dimasukin. Oh enggak. Jangan dimasukin lagi, soalnya itu kan nggak steril, nggak diobatin, dimasukin sendok nanti gitu lagi. Coba kalau nggak ada Kak Lina udah nyerah, nggak ada yang mau lo ngobatin Bu Nunung. Kita cuma pengen tahu, jangan begitu Bu Nunung. You don't feel the same, wondering when it changes.